Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk pertemuan ketiga ya. Jadi hari ini pertemuan ketiga untuk mata kuliah Statistik Bidang Sosek. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang statistik parametrik untuk kasus satu populasi, ya. Jadi sekarang ilmunya naik lagi. Kalau kemarin kita belajar hanya satu populasi, hari ini kita akan masuk dengan kasus dua populasi, ya. Ya, saya ulangi. Jadi kalau minggu lalu kita belajar uji Z, uji T, uji proporsi, ya, uji ragam itu untuk satu populasi. Hari ini kita akan masuk bagaimana aplikasi uji Z, uji T, proporsi, ragam jika yang kita teliti adalah dua populasi. Bisa ikutin sampai sini? Masih masuk dalam ranah statistik parametrik. Jadi hari ini masih masuk dalam ranah statistik parametrik, hanya bedanya kalau yang minggu lalu kita hanya pengamatan satu populasi, kalau sekarang dua populasi. Jadi kalau baca nanti skripsi-skripsi kakaknya atau baca jurnal gitu ya, ada banyak sekali jurnal yang penelitiannya itu tidak mengamati satu populasi, bahkan lebih dari dua populasi. Jadi ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, seperti itu. Jadi bisa dengan banyak atau beragam populasi. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini materi kita hari ini terkait dengan uji statistik parametrik untuk kasus dua populasi. Nah, ketika kita bicara dua populasi, maka ya hubungan antara dua populasi ini ada dua macam. Jadi ketika kita bicara tentang dua populasi, maka hubungan antara dua populasi ini ada dua macam. Yang pertama, nanti ada yang disebut dengan contoh bebas, ada yang disebut dengan contoh terikat. Ya, jadi ada contoh bebas, ada contoh terikat, ya. Atau di sini di bawah nih yang lebih jelas ada terikat, sampel terikat atau dependent sample atau sering disebut dengan pair sample. Yang kedua ada yang disebut dengan sampel bebas. Apa yang membedakan? Sampel terikat itu jika dua data yang akan dikumpulkan berasal dari populasi yang sama. Nah, tadi saya bilang kan, hari ini kita belajar tentang pengamatan tentang dua populasi. Tapi bisa saja makna dua populasi itu populasinya sama, tapi ditanyai dua kali. Jadi misalnya nih, saya mau tahu apakah ada dampak dari COVID-19, apakah ada dampak ya pandemi COVID-19 terhadap pendapatan petani. Maka ketika kita bicara dampak terhadap pendapatan, petaninya satu, tapi ditanyai berapa pendapatan dia sebelum COVID dan berapa pendapatannya setelah COVID. Nah, itu namanya sampel terikat, contoh terikat, atau per sampel, sampel berpasangan. Tapi ada juga yang sampelnya bebas. Jadi antara satu populasi, ada populasi A, ada populasi B. Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara populasi A dan populasi B, maka dia disebut dengan sampel bebas. Kalau yang atas tadi sampel terikat itu bisa saja populasinya sama, tapi ditanyai untuk dua kondisi. Ya, kalau sampel bebas itu populasinya betul-betul bebas, betul-betul berbeda. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Coba Della Selvia. Jadi apa sampel bebas tadi, Della? Clue-nya? Sampel bebas, Mm-hmm. sampel bebas itu ialah populasinya yang benar-benar bebas, Bu. Oh, benar-benar bebas. Bebas itu maksudnya gimana? Kalau di sampel bebas, jumlah populasi yang diamati ada berapa? Tidak terbatas, Bu. Kalau populasi, kalau sampelnya bebas, populasi yang diamati ada berapa? Coba Kotrunada bisa bantu? Kalau menurut saya untuk sampel bebas ini dia tuh mengambil dua data atau lebih, tapi dari populasi yang berbeda, Bu. Jadi karena populasinya berapa? Kita hari ini bicara tentang berapa populasi? Dua, Bu.
2. Dua. Berarti populasinya berapa? 2. Ya, karena kita bicara tentang, ya makasih Gusti, sudah kasih clue. Ya, 2. Oke, kalau Cindy Andi nih, coba Cindy, kalau sampel terikat, populasi yang diamati berapa biasanya? 2 juga, Bu, tapi 2. dia populasinya. Heeh. Ya, Kalau yang terikat itu dia tuh 2 data yang berarti 2 populasi yang sama, Bu. populasinya sama, ya. Jadi jangan salah bicara. Populasi betul, sudah hampir betul ya. Jadi populasinya sama, tapi ditanyai dengan 2 kondisi. Jadi di situ makna terikatnya. Dia terikat itu karena populasinya 1, tapi ditanyai 2 kali. Nah, ya jadi yang mengikatnya tuh karena populasinya sama. Tapi kalau sampel atau populasi berbeda atau sampel bebas, itu populasinya betul-betul 2. Jadi ada desa A, ada desa B. Kalau yang terikat tadi desa A, cuma desa A aja yang ditanyai, tapi penduduk di desa A itu ditanyai 2 kali. Ya, coba Alexander Agung Siregar. Ya, kalau Ya, Bu. saya penelitiannya ingin melihat apakah ada perbedaan petani ya setelah mendapat bantuan subsidi. Itu kira-kira pakai sampel bebas atau sampel terikat? Apakah ada Bisa perbedaan? terikat, Gimana? Silakan. terikat, Bu. Di populasi yang sama tapi ditanya hal yang berbeda. Kayak. Gitu, Bu. Oke. Halo, Bu. Ya, betul ya. Jadi populasinya sama, tapi ditanyai yang berbeda. Ditanyai tentang apa? Kondisi sebelum dapat subsidi dan kondisi setelah dapat subsidi, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ada sampel terikat, ada sampel bebas. Ya, apa itu sampel terikat? Tadi saya sudah kasih contoh di sini misalnya penelitian terhadap 30 petani mengenai dampak bantuan langsung tunai. Jadi sekarang kan karena pandemi COVID, pemerintah memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat. Nah, kita mau lihat apakah memang bantuan itu, apakah ada pengaruh gitu bantuan tersebut terhadap konsumsi keluarga sebelum dan sesudah dapat bantuan. Jadi keluarga yang diamati hanya 30, jadi tapi ditanyai kondisi bagaimana konsumsi sebelum dapat bantuan dan konsumsi setelah dapat bantuan. Yang kedua adalah sampel bebas ya. Sampel bebas itu misalnya penelitian mau melihat perbedaan pendapatan petani yang ikut lelang dan tidak ikut lelang. Nah, ini yang bikin dia bebas itu lihat. Jadi ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Jadi betul-betul berbeda sampelnya. Kalau yang tadi keluarga petaninya sama, kalau yang atas ini petaninya sama, hanya dibandingkan kondisi dia sebelum sama sesudah, tapi petaninya satu. Kalau yang di bawah petaninya ada 2, ada yang ikut, ada yang tidak. Nah, itu maksud dari sampel terikat dan sampel bebas ya. Kita perlu mahasiswa perlu betul-betul paham makna dari atau perbedaan dari sampel terikat dan sampel bebas. Kenapa? Karena sampel terikat atau sampel bebas ini nanti akan membantu mahasiswa ketika melaksanakan penelitian dan pada saat menyusun skripsi. Jadi kalau misalnya tidak paham mana sampel bebas, mana sampel terikat, itu nanti pada saat di bab 3 skripsinya bingung seperti itu. Bisa ikutin? Atau misalnya kebetulan nyontek skripsi kakaknya gitu, ngambil aja ini mirip nih kayaknya, cuma ganti lokasi misalnya skripsinya. Terus pada saat ujian ditanya, kok pakai sampel terikat? Nah, tuh mahasiswanya nggak bisa jawab. Apa sih maksud terikat? Itu seringkali nggak bisa jawab. Jadi maksud saya, jangan sampai nanti ketika ujian skripsi misalnya ditanya, kenapa pakai sampel terikat? Kenapa pakai sampel bebas tuh nggak ngerti gitu secara statistik. Jadi kalau sampel bebas itu artinya kita betul-betul, karena yang misalnya kalau ditanya kenapa pakai sampel bebas,
Itu karena memang populasinya betul-betul sama sekali tidak ada hubungan satu sama lain. Gitu ya. Kenapa pakai sampel terikat? Gitu, karena populasinya hanya satu, tapi kita bandingkan kondisi dia sebelum dan sesudah. Ya, itu bedanya. Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana uji-uji yang bisa dipakai ketika kita melakukan analisis data dengan menggunakan contoh bebas. Nah, ya, sama sebetulnya sama seperti kita bicara dengan satu sampel, ada uji T, ada uji Z dulu ya kalau sampelnya besar, ada uji T, kemudian ada uji proporsi, dan ada uji ragam. Jadi sebetulnya nama ujinya sama, hanya berbeda dari sisi formula. Sebetulnya formulanya sama, hanya ditambahkan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya formulanya sama, tapi kita tambah karena sampelnya kan populasinya ada 2 gitu ya. Uji yang pertama adalah uji untuk contoh ukuran besar, di mana N1 dan N2 lebih dari 30. Ini lebih dari 30. Ya. Kalau jadi kita pakai rumus Z, masih ingat nggak minggu lalu kita pakai Z itu jika apa yang diketahui coba? Ada yang bisa bantu? Reza, silakan. Menjawab, Bu. Ya, silakan sebutin namanya tolong. Siapa namanya? Ibu. Siapa? Aduh, nggak kedengeran. Siapa? Fatan. Yang cewek tadi duluan siapa tadi? Ranti. Siapa? Aduh, jangan ragu-ragu. Kalau mau jawab jangan ragu-ragu. Sebutin namanya. Siapa? Siapa namanya? Artala, Bu. Artala. Artala. Silakan Artala. Artala Sari. Ya, silakan. Untuk uji Z itu, Bu, digunakan ketika simpangan bakunya diketahui. Simpangan baku apa? Simpangan baku? Simpangan baku populasinya diketahui, Bu. Ya, simpangan baku populasi diketahui. Jadi ingetin ya, kalau uji Z itu jika simpangan baku populasi diketahui. Kalau dia tidak diketahui, kita pakai uji T. Atau nanti kalau di sini bisa juga pakai Z tapi diganti S. Nah, lihat. Sebetulnya rumusnya sama. Rumus dasarnya itu kan adalah X rata-rata dikurang mu ya dibagi dengan tau kuadrat bagi N. Sebetulnya kan rumus awalnya tuh hanya ini dikurang ini dibagi dengan akar yang ini. Nah, tapi karena kita pakai 2 sampel, maka X-nya itu jadi X1 dikurang X2 dikurang dengan mu1 kurang mu2. Lalu ditambah dengan ya rasio antara tau kuadrat dengan N2-nya. Jadi sampelnya ada 2, ada N1, ada N2, karena populasinya ada 2. Kita bicara contoh bebas ya, kita bicara contoh bebas ya, jadi contoh bebas. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi ada N1, ada N2. Nilai tengahnya ini rumusnya apa? Nilai tengah X1 dikurang X2 itu yang ini adalah mu1 dikurang mu2. Tahu X1, X2 dapatnya dari mana? Kalau mau cari yang gampang, ini kan tahu kuadrat, yang ini adalah akar dari tahu kuadrat dibagi dengan N1 ditambah tahu kuadrat kedua dibagi dengan N2. Jadi, lihat populasinya ada 2. Ada N1, ada N2. Ya, dipakai jika simpangan baku populasi diketahui. Nah, jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka bisa pakai Z, tetapi taunya diganti dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Tapi tetap Z, boleh. Asal sampelnya lebih dari 30. Oke. Contoh soal. Contoh soal. Sebuah penelitian memperoleh data sebagai berikut. Ini ada, jadi petani itu menggunakan 2 pupuk, ada pupuk urea pril, ada pupuk urea tablet, masing-masing jumlah sampelnya 40 sama 40. Karena lebih besar dari 30, maka nanti kita pakai uji Z. Pendapatan petani yang menggunakan urea pril adalah 2,03, dan pendapatan petani yang menggunakan urea tablet 2,21 dengan simpangan baku masing-masing sebesar 0,6 dan 0,6.
Ujilah apakah petani yang menggunakan pupuk urea Pril lebih rendah dibandingkan dengan pupuk urea tablet. Maka ya karena ada kata lebih rendah berarti nanti hipotesa nolnya dia lebih kecil. Saya nggak gali lagi hipotesa mau lebih besar lebih kecil ya. Kita sudah bahas 2 kali pertemuan ya bagaimana menentukan dia lebih besar atau lebih kecil. Mu A lebih kecil dari mu B. Nah, kita masukin angka-angka yang kita punya di tabel ini tadi. Nih. Masukin, maka nanti dapatnya min 1,34. Dia satu sisi Z-nya 0,05. Z 0,05 itu nanti buka tabel Z, lihat di tengahnya yang paling mendekati 0,05 itu nanti ada angka 1,64. Tapi angka 1,64 ini positif. Nah, ini angka 1,64 ini positif. Sementara wilayah kritis kita ada di sebelah kiri. Nolnya di sini. Ya. Berarti kalau dia 1,64 kan di sini nih 1,64 nih. Nah, ini juga perlu dipahami. Jadi sebaran Z itu kalau sebelah kanannya 1,65, di sini juga sama. Maka di sini adalah dia kebalikan min 1,65. Jadi jangan sampai nanti karena di sini dapatnya positif, lalu wilayah kritisnya jadi pindah ke sebelah kanan, salah. Jadi wilayah kritisnya tetap di sebelah kiri karena dia lebih kecil. Nah, angka positif ini langsung dibalik aja. Dari positif jadi negatif, jadi min 1,65. Ini 164 ya. 1,645. Maka kalau dibulatin jadi min 1,65. Bisa ikuti tidak sampai sini? Bisa? Bisa, Ya. Bu. Oke. Nah, sekarang hasil hitung kita berapa? Hasil hitungan kita adalah min 1,34. Di sini batasnya min 1,65. Jadi ketika kita dapat min 1,34, oke, kira-kira coba Azahra, kira-kira min 1,34 itu jatuh di wilayah kritis atau wilayah penerimaan? Penerimaan, Bu. Penerimaan. Maka kesimpulannya kira-kira apa? HO diterima. Terima H0, bukan HU ya, H0. Apa H0? Kalau terima H0, maka baca hipotesis nolnya. Oh, ternyata pendapatan petani padi yang menggunakan pupuk urea Pril, ini salah nih, sama. Ini maaf ya. Oke. Ini harusnya kita koreksi dulu. Kan dia terima H0 nih, H0-nya kan diterima, H0-nya kan sama dengan. Berarti kalau H0 diterima, maka kesimpulannya adalah petani yang tidak berbeda. Nah, jadi dia bukan lebih rendah. Tidak berbeda dengan petani yang menggunakan urea tablet karena di sini sama dengan. Ya, bisa ikutin sampai sini? Oke. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana ya ini salah. Ini harusnya lebih kecil. Bentar ya. Sebentar, saya cek diktatnya dulu. Harusnya, nah ini kurang kecil. Oke, jadi ini harusnya, sebentar, ini harusnya lebih kecil sama dengan. Coba dikit. Di sini, ini salah masukin semalam. Oke. Set simbol lebih kecil. Nah ya, jadi kalau sampelnya itu nanti
lebih kecil sama dengan 30, berarti batasnya 30. Dan ini ada syarat yang kedua, populasinya didistribusi normal. Jadi kalau nanti sampelnya 30 lebih kecil sama dengan 30 tapi tidak terdistribusi normal, maka nggak bisa pakai uji T. Ini kita mau masuk ke uji T. Ya, jadi untuk contoh kecil, syaratnya kecil itu adalah N1 dan N2 lebih kecil dari 30 dan populasinya terdistribusi normal. Ini tolong diingat. Ya, terdistribusi normal. Maka kita nanti pakai uji T, T student. Nah, tapi sebelum sampai ke T student itu adalah langkah kedua. Ada langkah pertama dulu yang harus dilewati. Apa itu? Uji ragam untuk kedua populasi. Jadi kita harus uji ragamnya dulu. Jadi nanti kalau kesimpulan kita terima H0 dari hasil uji ragam, minggu lalu kita sudah mempelajari uji ragam ya, tapi untuk satu populasi, uji ragam, terima H0, maka kasus 1 masuk, dan artinya apa? Ragam populasi 1 sama dengan 2. Tetapi kita bisa tolak H0, ya. Kalau nanti kesimpulan dari hasil uji ragamnya tolak H0, maka kita masuk kasus 2, artinya ragam populasi 1 dan populasi 2 tidak sama. Nah, nanti antara kasus 1 dengan kasus 2, itu rumus uji T-nya berbeda. Jadi kalau misalnya untuk kasus 1, nanti rumus uji T-nya itu tidak sama dengan kalau nanti hasil uji ragamnya masuk ke kasus 2. Jadi hati-hati, saya ulangi, untuk sampel ukuran kecil, di mana N1 dan N2 lebih kecil sama dengan 30 dan terdistribusi normal, itu ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji ragam. Nanti dari hasil uji ragamnya kita bisa masuk ke kasus 1 atau kasus 2. Baru yang kedua kita melakukan uji T student. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk sampel kecil. Ini lebih kecil. Kenapa jadi lebih besar semua? Oke. Bentar ya. Ini harusnya lebih kecil. Saya copy dari sini aja. Ctrl C. Ctrl V. Ya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menguji ragam contoh dari kedua populasi, tujuannya untuk mengetahui apakah ragam kedua populasi sama. Hipotesis uji ragamnya dia selalu tidak sama dengan, ya, jadi dia selalu 2 arah. Rumus uji ragam itu sama, jadi uji ragam itu sama dengan uji F. Minggu lalu kita sudah mempelajari uji F, tetapi untuk kasus 1, kalau sekarang 2. Ya. Nah, ini rumusnya adalah simpangan baku sampel pertama dibagi dengan simpangan baku sampel kedua. F tabelnya kita, kemarin ada yang bertanya mengenai tabel F. Saya lupa menyampaikan. Jadi tabel F itu nanti ada 2 jenis, tabel F untuk satu populasi sama tabel F untuk 2 populasi. Nah, hari ini kita akan pakai tabel F untuk 2 populasi. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu, kalau tabel F itu nolnya di mana? Ini yang saya terlewat menjelaskan. Jadi tabel F itu, jadi ragam itu dia bentuknya begini. Jadi kalau uji T dan Z, ya, kalau uji T dan Z nilai nolnya ada di tengah. Ya, ini T. Misalnya nilai nolnya di tengah. Kalau uji ragam itu nilai tengahnya di ujung. Jadi nolnya di sini. Ya, kalau uji Z sama T nolnya di tengah, tapi kalau uji ragam nolnya di ujung sini. Bentuk kurvanya juga tidak simetris. Kalau yang ini kan kurvanya simetris uji T sama Z, tetapi kalau ragam dia nggak simetris kurvanya. Nah, inilah uji F, atau orang sering sebut dengan uji F. Itu adalah uji ragam kalau 2 sampel dihitung dari simpangan baku sampel pertama kuadrat dibagi dengan simpangan baku sampel kedua kuadrat. Jika nanti kesimpulan ini kan ada 2 nih, H0 sama H1-nya. Ini H0 ya. Nah, di sini ada tulisan ini H0. Ini H1. Nah, maka jika kita terima H0 berarti terima yang pertama itu masuk kasus 1, artinya ragam populasi 1 dan 2 sama. Yang kedua adalah kita
tolak H0. Kalau tolak H0 berarti terima H1. Masa masuk kasus 2. Artinya apa? Ragam populasi 1 dan populasi 2 tidak sama. Nah ini tadi ya, kalau misalnya ini adalah tabel F, jadi berbeda dengan tabel F yang saya sajikan minggu lalu, karena tabel F minggu lalu itu hanya untuk satu populasi. Kalau yang ini adalah tabel F untuk 2 populasi. Maka hati-hati kalau tabel F minggu yang lalu nilai alfanya ada di atas ini. Nah, tapi kalau tabel F untuk 2 populasi, dia alfanya ada di sini, ada di atasnya. Jadi dia tiap tabel itu akan berbeda antara alfanya. Jadi hati-hati baca alfanya tuh di sini. Nah, dia lalu ini ada pembilang, ini ada yang ke bawah ini penyebut. Yang ke kanan pembilang, ya, yang ke bawah penyebut. Ini adalah N1, ini adalah N2. Misalnya nih, ukuran sampel N1 adalah 10 dan ukuran sampel N2 adalah 20. Maka nilai kritis satu arah untuk F tabelnya adalah ya ini harusnya 19. Ya. Jadi F1 tadi kan N-nya 10, berarti 10 kurang 1 jadi 9. Kemudian N2, populasi kedua itu 20, 20 kurang 1 jadi 19, alfanya 0,05. Ya, alfanya 0, kita lihat di sini. Di arah ini, oh ini 9 nih, 9 dengan 19, ketemunya di 2,42. Ketemunya di sini 2,42 nih. Nih jadi sama 2,42. Jangan lupa ke kanan adalah pembilang, ke kiri ke bawah adalah penyebut. Jadi ini tabel F atau tabel uji ragam atau uji F untuk 2 populasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tabel F untuk 1 populasi. Apa bedanya? Bedanya terletak di alfanya. Kalau yang 1 populasi alfanya di sini langsung. Derajat bebasnya ke bawah, di sini alfa. Tapi kalau untuk 2 populasi, dia nanti tiap lembar itu alfanya berbeda. Makanya kalau lihat alfanya yang ini. Ini alfanya 0,05 sesuai dengan soal yang kita kerjakan. Nah, saya masuk ke contoh uji F ya. Ingat ya, jadi kapan uji F ini dipakai? Nah, ini sebelum saya masuk ke contoh nih, saya mau tanya dulu nih. Dita, silakan Dita. Dita, jadi uji F ini dipakai kapan Dita? Untuk kasus yang seperti apa ciri-cirinya? Jika N1 dan N2-nya lebih kecil sama dengan 30. Terus yang syarat keduanya, jika populasinya distribusi normal. Nah, jika populasinya terdistribusi normal. Jadi kalau sampelnya 30 terus tidak terdistribusi normal, hasil pengujian normalitasnya kita nggak bisa pakai uji T. Harus masuk nanti ke statistik non-parametrik. Ya. Jadi, oke, Dita ya tadi. Dari 2 desa dengan jenis tanah yang berbeda, kita peroleh data sebagai berikut. Ini adalah perlakuan di desa A dan desa B, N-nya 30, produksi padinya 2,03 dan 2,21, ragamnya 33,93 dan 24,97. Pertanyaannya, apakah produksi padi di desa B yang memiliki jenis tanah lebih baik mampu menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi? Jadi di sini ditanya, betul nggak sih di B itu mampu menghasilkan produksi lebih tinggi daripada A? Ya, B lebih tinggi, lebih baik ya. Lebih baik mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Jadi kira-kira Fadil Muhammad Rizky ini coba dulu. Fadil silakan. Hipotesa alternatifnya tandanya apa Fadil? Besar, Ibu. Lebih besar ya. Nah, untuk kasus 2 populasi, ya, hati-hati merumuskan hipotesis. Dia lihat ya. Dia bilang boleh lebih besar karena di sini kalau kita 1 populasi begitu dia bilang lebih tinggi maka kita harus langsung lebih besar. Tetapi kalau kasus 2 populasi hati-hati, saya ini dulu ya. Saya ke kasusnya dulu.
Kalau yang di sini B, di sini A, boleh ininya lebih besar. Tapi kalau yang ini A, yang ini B, maka dia jadi lebih kecil. Bisa ikutin nggak? Tadi kan dia mengatakan bahwa di kasusnya itu dia mengatakan di soal itu disampaikan bahwa nih, apakah produksi padi di desa B yang memiliki jenis tanah lebih baik mampu menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi? Jadi yang B itu lebih tinggi daripada A. Ya, ya kan? Ya, B lebih tinggi daripada A. Betul tadi jawaban temennya lebih besar. Kalau yang di sini A, yang di sini B. Tapi kalau saya balik begini antara A dan B, maka jadi lebih kecil. Ya enggak? Jadi untuk kasus dua populasi hati-hati menentukan lebih besar atau lebih kecil gitu. Kenapa? Lihat statementnya. Betul-betul lihat statementnya, jangan sampai nanti terbalik. Bisa ikutin ya sampai sini? Amar, Sauki, paham? Paham, Bu. Oke, coba jelasin Amar. Kenapa di sini jadi lebih kecil? Karena kalau yang sebelumnya B lebih besar itu kan berdasarkan statementnya itu B memiliki apa? B menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan dibalik otomatis ya kalau misalkan B lebih tinggi otomatis yang A lebih kecil kan, Bu. Dan tinggal dibalik-balik aja sih. Ya, jadi gitu ya. Jadi jangan sampai salah nanti. Jadi bisa saja artinya kalau ketika kita mempelajari satu populasi itu kan identik tuh begitu ada statement lebih besar dia langsung lebih besar di hipotesa alternatif. Begitu juga kalau ada statement lebih kecil maka hipotesa alternatif langsung lebih kecil ketika kita bicara satu populasi, tapi ketika bicara dua populasi hati-hati menentukan lebih besar dan lebih kecil. Tergantung posisi yang dibandingkan ada di mana. Bisa ikutin ya? Oke, nah sekarang dengan kasus ini kan dia 30 nih cuma tadi kan lebih kecil sama dengan 30 itu harus pakai tes student. Tapi kalau dia tes student dia harus didahului dengan uji ragam. Maka kita masuk langkah 1 dulu. Langkah 1 itu adalah uji ragam. Tandanya tidak sama dengan jadi dia dua arah. Ya. Tadi sudah dikasih tahu ragam satunya 33,95, ragam populasi kedua 24,97. Dapat uji F hitungnya adalah 1,387. Nah, ini juga yang perlu menjadi perhatian ya. Tadi saya sampaikan bahwa uji F itu nolnya ada di ujung, nolnya di sini. Nih. Ya. Ini tolong perhatiin juga, ini beda nih uji F nih, nolnya ada di situ. Sehingga kalau tadi saya sampaikan uji Z dan uji T, kalau uji Z dan uji T, tadi kan misalnya uji T nih, saya ulang yang uji T ya. Uji T itu kan tengahnya 0. Anggaplah ini simetris ya, tengahnya 0. Nah, tengahnya 0. Maka tadi saya bilang, kalau kanannya 1,65 di depan tadi ya, karena dia tengahnya 0, otomatis sebelah kiri itu langsung min 1,65. Bisa ikutin sampai sini? Susah nulisnya. Min 1,65. Tapi kalau uji ragam nggak bisa begitu. Kalau uji ragam nggak bisa. Kenapa? Karena nolnya ada di sini. Maka dia nggak bisa berbalik seperti cermin. Ya. Jadi kalau tadi ini adalah nilai F hitung. Maka kita harus cari nilai F tabel. Nanti buka tabel F, tadi tabel F-nya sudah ada, saya kasih ya di depan tadi. Nanti ada caranya adalah populasi 1 dikurang 1, jumlah sampel populasi 1 dikurang 1. Jumlah sampel populasi 2 kurang 2 dibagi dengan alfa per 2. Tadi kan 30-30, berarti 30 kurang 1 jadi 29. Karena dia dua sisi, berarti alfanya kan dibagi 2. Ya, alfanya dibagi 2 jadi 0,0. Ini harusnya 0,05 atau setengah gitu ya. Nanti dapatnya 1,85. Ada nggak saya kasih sini? GZ. Oh, nggak ada ya tabelnya ya. Tabelnya. Udah nggak di sini? Di sini nggak ada soalnya. Di sini cuma sampai 15. Rasanya sudah saya lampirkan. Ntar dulu. Nah, ini nih. Nah, kalau dia 29 sama 29, lihatnya di sini nih.
30, enggak ada 29, dah kita ambil 30 aja yang paling mendekati 30 sama 29. Dapatnya ini nih 1,90 F tabelnya nih. Salah ding ini nih 1,85. 30 sama 29. Harusnya 29 tapi karena tidak ada berarti kita pakai 1,85. 1,85 maka ini mana soal kita tadi? Nah, ini soal kita tadi dapatnya 1,85. 1,85. Yang ini sebelah kanan, jadi selalu 1,85. Kalau dapat dari nilai tabel, itu adalah nilai sebelah kanan, 1,85. Kalau misalnya kita mau ambil sebelah kiri, cara menghitung yang sebelah kiri adalah 1 dibagi 1,85. Dapatnya 0,54. Ya, jadi sebelah kanan ini dapatnya dari nilai tabel. Jadi kalau tabel F, dia selalu dapat kanan dulu. Ini kan kebetulan dia dua sisi ya, dia selalu dapat kanan dulu. Nanti kalau sudah dapat kanan, baru dapat kiri. Cara menghitung kiri adalah 1 dibagi dengan nilai sebelah kanan. Jadi 1 dibagi 1,85 yaitu 0,54. Nah, hasil hitung kita tadi, ini hasil perhitungan kita tadi adalah 1,387. Ya. Di sini batasnya 0,54, yang ini batasnya 1,85. Nolnya ada di ujung sini. Ini kira-kira ada di mana? Nah, kira-kira ada di mana coba? Sarima, silakan. Ada di wilayah penolakan atau penerimaan? Ada di wilayah kritis atau bukan? 1,387 Sarima, silakan. Di wilayah penerimaan, Bu. Wilayah penerimaan. Sehingga kesimpulannya adalah penerimaan berarti, kalau penerimaan berarti terima H0. Jadi kita terima H0 yang artinya apa? Berarti ragam populasi 1 sama dengan ragam populasi 2. Maka kita lanjut ke kasus 1 rumus uji T-nya. Ya, masuk ke kasus 1 rumus uji T-nya. Nah, ini adalah rumus uji T untuk kasus 1. Ya, rumusnya nanti nggak perlu dihafalin ya, tetapi tahu mana yang kapan menggunakan kasus 1, kapan menggunakan kasus 2. Ini rumusnya nih. Ini standar deviasinya, simpangan bakunya. Simpangan baku adalah akar dari N1 dikurang 1 dibagi dengan S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dibagi dengan S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Derajat bebasnya, nah hati-hati derajat bebasnya. Derajat bebasnya kan uji T tabelnya cuma ada derajat bebasnya hanya 1. Maka N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 ditambah N2 dikurang 2. Ini rumusnya. Lanjut, kita lanjutkan perhitungan kita tadi. Kalau kasus 2 nanti ini rumusnya. Ya. Kalau kasus 2. Nah, lanjut yang hitungan kita tadi kita sudah bahas kenapa dia lebih kecil. Derajat bebasnya adalah 30 tambah 30 bagi 2 ya. 30 tambah 60 dikurang 2 jadi 58. Maka 58 buka tabel T. Derajat bebas kalau tabel T itu buka ya, tabel T. Coba buka tabel T. Ada nggak? Ini ya. Jangan nggak punya tabel T. Tabel T itu derajat bebasnya di sini ya. Alfanya di sini di atas. Alfanya cari yang 0,01. Betul nggak 1,0,1? Betul nggak 1,28? Nah. Ya. Betul nggak 1,28? Nanti dapat T hitungnya 1,28 kalau buka tabel T. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Lanjut ya. Nah, sekarang kita hitung. Cari dulu SP-nya ya. Nanti dapatnya 5,4 baru cari T hitungnya. Nanti dapatnya min 0,12. Min 0,12. Saya pikir saya nggak perlu lagi mengajarkan cara dapat ininya ya, karena ini sudah ada semua datanya di depan. Batas ini tadi min 1,28. Karena dia lebih kecil,
Nah, ini kalau T sama dengan Z, tengahnya 0, ya, tadi kita dapat sebetulnya positif 1,28, tapi karena hipotesa alternatifnya lebih kecil, maka wilayah kritisnya sebelah kiri, maka otomatis 1,28-nya berubah jadi min 1,28. Ya. Oke, Fadil, coba Fadil. Fadil, kenapa dia berubah, kenapa dari 1,28 berubah jadi min 1,28? Fadil, silahkan. Karena hipotesa alternatifnya itu kan lebih kecil, jadi kan dia otomatis daerah kritisnya di sebelah kiri. Nah, yang tadinya positif jadi negatif, Bu. Oke. Ya, jadi kesimpulan kita dapat hitungnya tadi. Fatih, coba Fatih hitung tadi hitungnya dapatnya min 0,12 ya. Kemudian T tabelnya min 1,28. Jatuh di wilayah penerimaan atau wilayah penolakan, Fatih? Wilayah penerimaan, Bu. Penerimaan. Kenapa jatuh di wilayah penerimaan? Karena dia ada di sebelah kanannya min 1,28 itu. Ya, ada di sini ya. Jadi 0,12 itu, Fatih ya. Itu kira-kira jatuhnya di sini. Nih. Ya, jadi yang hasil hitungan kita tuh kira-kira jatuhnya di sini. Maka artinya apa kalau dia terima H0? Lihat H0-nya. Nah, lihat H0 artinya apa? Produksi padi untuk desa A dan desa B tidak berbeda nyata. Kalau tidak berbeda nyata tuh artinya sama nggak sih? Khalilah Nasira. Khalilah. Tidak berbeda. Sama, Bu. Sama. Kalau tidak berbeda nyata, itu bahasa yang lain, kita mau mengatakan bahwa produksi padinya sama kok. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang contoh untuk kasus 2. Ini contohnya. Nah, jadi sama ya, mampu menghasilkan lebih baik, hanya ini nanti hasilnya kasus 2. Uji ragam, dapatnya sama 1,85, 1 min 1,854, 1,89 itu ada di mana? Di Tamarsita nih. F hitung 1,889 ini ada di wilayah kritis atau ada di wilayah penerimaan? Di kritis, Bu. Di kritis sebelah kanan atau sebelah kiri? Di sebelah 1,8, di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi angka ini jatuhnya mungkin di sebelah kanan sini. Nah, kira-kira gitu ya. Maka kita tolak H0 karena dia ada di wilayah kritis. Artinya apa? Kalau dia tolak H0 tadi katanya berarti ragam populasi 1 dengan populasi 2 tidak sama. Maka kita akan selesaikan dengan kasus 2. Jadi jangan sampai nanti rumusnya ketukar. Ya. Nah, ini rumus untuk kasus 2, N1 dengan N2-nya sama-sama 29, maka tabelnya cukup di, nah ini, jadi derajat bebas untuk kasus 2, pilih yang derajat bebasnya paling kecil. Bisa ikutin. Kalau yang kasus 1, derajat bebasnya jumlah populasinya ditambah terus dikurang 2. Tapi kalau dia kasus 2, kita cukup ambil derajat bebas untuk populasi yang paling kecil. Ini catatan-catatan penting yang perlu jadi perhatian ya. Nah, jadi kalau kasus 2 dia harus ambil derajat bebas yang paling kecil. Masukin ke rumus ya. Nanti dapat hitungannya, T hitungnya adalah 1,86. Ya. 1,86. Min 1,86. Di sini nih kiri nih. Ya. Batas ini tadi adalah, coba ada gak? Tadi berapa? Alfa, oh nih 1,31. 1,31 berarti ada di sini. T tabel, ini kan 1, T hitungnya kecil berarti min 1,31. Ya enggak? Batas ini ya. Nih, yang ini. T tabelnya. Nah, sekarang saya tanya lagi siapa ini? Adinda, coba Adinda. Adinda, kalau perhitungan kita adalah min 1,86, kira-kira jatuh di wilayah penolakan atau penerimaan? Di daerah penolakan, Bu, karena Kenapa? di daerah kritis. Silakan, kenapa?
Karena di wilayah kritis. Oke, karena jatuh di wilayah kritis, artinya kita tolak H0. Apa artinya kata telah terjadi kenaikan produksi padi setelah penyuluhan berlangsung? Tadi pertanyaannya tentang penyuluhan ya di sini ya. Seolah ya ini bahwa produksi padi di B lebih baik dari produksi padi di A. Saya end dulu ya sambil dikoreksi. Maka kesimpulannya adalah oke, nah ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan silahkan. Nanti yang bahan di e-learning saya ganti ya karena ada koreksi. Ada yang mau tanya? Ya, silakan sebutin namanya, silakan. Joshua Maruli, Bu. Ya, Joshua, silakan Joshua. Ya, ada 2 pertanyaan, Bu. Pertanyaan pertama saya ingin bertanya, Bu, terkait yang di awal tadi, Bu, yang tabel yang hitung Z. Bu. Kan tadi ada Z itu rumusnya tidak diketahui tau-nya, jadi diganti S, Bu. Nah, kenapa pertanyaan saya, mengapa di sini saat diganti S tidak jadi menggunakan tabel T aja, Bu? Ya. Pertanyaan kedua, terkait yang kurva F, Bu. Kebetulan kemarin saya nanya itu, Bu. Ya, betul Joshua yang tanya. Ada yang ingin saya tanya, kemarin juga kelupaan, Bu, saya ingin tanya lagi. Berarti, Bu, untuk kurva F itu, untuk dia mendapatkan nilai negatif itu tidak mungkin ya, Bu, ya? Soalnya di ujung itu 0 ya, Bu? Iya. Dan yang saya ingin tanya, mengapa tidak mungkin, Bu, mendapatkan angka minus di kurva, di perhitungan F itu? Oke, baik. Terima kasih Joshua pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan yang pertama, kenapa tidak langsung jadi uji T? Ya, karena kriterianya adalah, di sini lihat, kriterianya lebih besar dari 40 untuk sampel besar. Nih. Untuk sampel besar. Jadi sampelnya besar, makanya tetap pakai uji Z. Tetapi kalau sampel kita nanti lebih kecil sama dengan 30, nah 30 batasnya. Bisa pakai uji T. Bisa ikutin? Bisa ikutin ya? Oke, ya. Jadi di yang ini tadi, nah, oke, ini sampelnya 30. Tapi pada saat kita masuk ke uji Z, mana uji T studentnya tadi. Nah, ini batasnya adalah lebih kecil sama dengan 30. Karena itu kenapa kalau baca skripsi kakak-kakaknya tuh pasti 30 sampelnya, batas dari uji T. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Oke. Ya, jadi itu. Kemudian pertanyaan kedua, terus terang pertanyaan kedua saya tidak bisa jawab kenapa tidak ada angka negatif, karena saya tidak berasal dari program studi matematika atau statistika gitu ya. Jadi saya tidak mempelajari penurunan rumusnya seperti apa. Jadi saya tidak mendalami karena bidang ilmu saya kan ekonomi pertanian gitu. Jadi saya mempelajari ilmu statistik bidang sosek itu ya seapa adanya disajikan dalam textbook. Tetapi saya tidak mencari penyebab kenapa dia tidak 0 gitu, karena menurut saya itu adalah ranah teman-teman yang ada di statistik atau matematik ya. Jadi pertanyaan kedua saya nggak bisa jawab terus terang. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sekarang tadi kita bicaranya sampel apa? Nah ini saya mau tanya dulu, ini jangan-jangan ada yang nggak nyimak. Kita tanya dulu Arengga. Arengga tadi udah ditanya belum? Tadi yang saya jelasin itu sampel terikat atau sampel bebas, Arengga? Silakan Arengga. Saya lihat soal. Kok lihat soalnya? Yang saya barusan sajikan sampai ke slide yang ini, ya. Bukan ding, ada lagi bawahnya. Nah, ini sampel bebas atau sampel terikat yang saya jelasin tadi. Kan tadi kita punya sampel, punya 2 jenis sampel. Oh, bebas, Bu, bebas. Kenapa bebas? Karena itu misalkan petaninya punya lahan. Nah, lahannya itu bukan
punya petani yang sama. Ya, jadi Itu Arengga lahan nanti ya, tapi Arengga membutuhkan jeda. Jadi ada jeda antara saya bertanya dengan Arengga menjawab ya. Artinya sebetulnya harusnya tidak ada jeda Arengga karena pertanyaan itu hanya pertanyaan dasar. Saya jelasin bebas atau terikat. Kalau yang ngikutin pasti langsung tahu bebas. Bisa ikutin? Ya kan? Oke, jadi tolong disimak ya kalau dosennya nerangin. Nah, kita masuk dengan yang berapa nih? Kita masuk dengan contoh terikat. Ya, artinya tadi contoh terikat populasinya 1, tapi dikasih perlakuan 2 kali. Atau populasinya 1 kalau dalam pelaksanaan itu, tapi ditanyainya 2 kali. Bisa sebelum sesudah, bisa petaninya 1, sekali nanam rambutan, sekali nanam padi. Nah, itu petaninya tetap terikat. Jadi tidak harus sebelum sesudah. Tapi petaninya 1, misalnya disuruh nanam rambutan, dikasih penyuluhan pakai film, disuruh nanam durian, kemudian tetapi penyuluhan cara nanam duriannya itu pakai apa? Leaflet. Nah, kita mau lihat mana yang pertumbuhan 2 tanaman ini paling bagus. Nah, itu tetap sampel terikat tetap karena petaninya 1. Ya, walaupun perlakuannya berbeda. Tadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan analisis contoh terikat atau contoh tidak bebas, ada yang menyebutnya juga dengan data berpasangan. Jadi ada yang menyebutnya dengan data berpasangan. Dependent sample. Dependent sample ya kalau bahasa Inggrisnya nih, data berpasangan. Kalau yang tadi independen, kalau yang depan tadi bebas independen. Contohnya kondisi membajak sawah sebelum sesudah penyuluhan, produksi padi pada sebidang sawah yang dikasih pupuk A dan pupuk B, ini semua adalah sampel atau contoh terikat, ya. Oke, ini uji T-nya. Ya. Uji T-nya T sama dengan D rata-rata dikurang mu D dibagi dengan SD, ya, dibagi dengan akar N. Kemudian ini adalah rumus mu mencari D rata-rata, itu adalah jumlah dari X2 dikurang X1, berarti ini N2 populasi kedua dikurang populasi pertama dibagi N, sama dengan jumlah dari D dibagi N, SD-nya yang ini, SD itu adalah akar dari DN, mohon maaf, SD adalah akar dari N dikali dengan sigma D kuadrat dikurang dengan sigma D, kalau yang ini dijumlahin dulu baru dikuadrat. Kalau yang ini dikuadrat dulu baru dijumlah. Ya, beda nggak? Adis, beda nggak Dis? Yang sebelah kiri yang ini, ya, saya kasih panah ya. Yang ini Dis, yang ini sama yang ini. Apa bedanya Dis? Coba Dis, tadi saya sudah kasih tahu. Beda Ibu. Apa? Coba. Kalau yang rumus, kalau yang sebelah kanan ini di kuadratin dulu baru dikali. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini, yang ini dulu, yang ini dulu. Kalau yang ini? Ya, kalau ini dikuadratin dulu baru dikali. Kalau yang ini jumlah, bukan dikali. Ya, ini tanda jumlah. Ulang coba Dis. Kalau ini dikuadratin dulu baru dijumlah. Kalau yang sebelah situ, sebelah kanan kebalikannya Ibu. Dijumlah dulu baru dikuadrat. Ya, beda ya. Jadi, oke. Nah, ini adalah contoh soal terkait dengan uji T untuk sampel terikat. Seorang sosiolog mempelajari pengaruh penerapan sistem penyuluhan yang baru terhadap jam kerja wanita tani per minggu. Hasilnya diperoleh data sebagai berikut. Ini penelitiannya di 3 desa, Desa Beliti, Desa Sugihan, dan Desa Air Mas. Jam kerjanya ditanyai sebelum penyuluhan sama setelah penyuluhan. Pertanyaannya, dapatkah kita membuat kesimpulan pada tingkat alfa 5% bahwa penyuluhan tersebut mampu membuat wanita tani bekerja lebih aktif ya di sawah? Maka yang harus kita lakukan sebetulnya sebelum sampai sini ini dulu. Tadi kan kita cari selisih dulu antara X1 dengan X2. Sampel 1 ini yang Desa Beliti, Desa Sugihan, desa apa lagi tadi satunya? Desa Air Mas. Jadi ini nih,
14 kurang 2, 15 kurang 6. Maka nanti dapatnya 14 kurang 2, 2, 15 kurang 6, 1. Setelah itu nilainya, ini adalah D-nya. Ya, D kuadratnya. Kok nggak berubah? Ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2. Ini kan D kuadrat, jadi ini harusnya 2. Betul nggak? 1, 4, 3, 6, 2, 4, ini 16. Nah, nih. Duh, nggak mau dia diisi. 2, ini 16, 0, 25. 1, 16, 64, 100, 169, 225, 100, 49, 16, 36. Oke ya, nah yang ini juga sama. 9, 4, 1, 6, jadi diselisihkan. Nanti kita dapat sigma D-nya adalah, terus dijumlahin. Sigma D, ini kan yang D. Dijumlahin, ini sigma D kuadratnya semua dijumlahin, sigma D-nya 60, sigma D kuadratnya 1056, maka sigma D, jumlah D dikuadratkan adalah 3600. Rata-rata sigma D, rata-ratanya adalah 60 dibagi dengan N-nya 32. Masukin ke rumus, nanti dapatnya, kita akan mendapatkan nilai simpangan bakunya 5,68. Dari sini baru kita masukin ke rumus yang ini. Nah ini. 2, tadi rata-ratanya 2 dikurang 0, dibagi dengan 5,68, dibagi dengan akar 3, ini 30 harusnya total sampelnya. Dibagi dengan 30. Ya, dibagi dengan dapatnya 1,93. Nah, setelah itu kita lihat hipotesanya lebih besar. Kalau hipotesanya lebih besar, berarti kan nilai kritisnya sebelah kanan. Maka cari nilai T-tabelnya. Nilai T-tabelnya 1,7 dapatnya nanti. Kalau lihat T-tabel, T hitungnya adalah 1,93. Berarti 1,93 itu ada di wilayah penolakan. Maka kita tolakkan 0. Artinya apa? Memang betul penyuluhan tersebut telah mampu membuat wanita tani di 3 desa contoh bekerja lebih aktif di sawah. Ya, ini adalah uji untuk sampel terikat, lebih sederhana. Nah, yang kedua, minggu lalu kita untuk satu sampel itu kita mempelajari uji proporsi. Nah, sama ketika kita bicara 2 sampel, itu juga ada uji proporsinya untuk 2 sampel. Saya langsung ke soal aja, suatu percobaan membuat alat analisis ditolak oleh importir. Ditolak oleh importir karena ya, peralatan yang dikapalkan pada periode pengiriman terakhir menunjukkan jumlah barang yang rusak melebihi jumlah barang yang ditolerir. Untuk mengecek kembali dan menyatakan perbandingan dengan hasil pengamatan para importir, perusahaan pembuat telah mengirimkan seorang peneliti. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pelaksana penelitian, kalau importir yang melaksanakan penelitian, contohnya 500, jumlah yang rusak 30. Ketika produsen yang melaksanakan penelitian, jumlah contohnya 600, yang rusak 28. Lakukan pengujian pada alfa 0,02 untuk melihat apakah penelitian dari pihak importir menunjukkan jumlah barang yang rusak lebih besar dari yang diperkirakan oleh pihak produsen. Maka dia lebih besar ya. Yang pertama adalah tidak berbeda, klaim importirnya yang lebih besar. Maka kita cari ada 2 populasi, ada importir, ada produsen, maka 300 bagi 500 0,06, produsen 28 bagi 600 0,047. Selanjutnya kita hitung P absen kecil. Ini P besar, ini P kecil. 30 ditambah 28 dibagi dengan 500 tambah 600 dapatnya 0,053. Setelah mencari P absen kecil, kita cari Q absen kecil, yaitu 1 dikurang 0,053. Ini peluangnya 1. Jadi kalau di sini sudah 0,053, maka ini sisanya 0,957. Dapat lengkap semua data, masukin ke rumus yang ini. 0,06 dikurang 0,047 dibagi dengan akar
Masukin satu-satu, 0,053 kali 0,97 dikali 1 dibagi 500 ditambah dengan 1 dibagi 600. Dapatnya 0,956 nilai Z-nya. Oke. Maka kita cari Z. Z-nya tadi cari nanti Z-nya 0,02 ya. Ini 0,02 atau 0,01. Ini tadi 0,02 sebetulnya. 0,01 di sini. Nanti cek ya. Kira-kira ini yang 0 hitungan ini 2, oh ini 0,02 nih. Berarti ini juga harus dikoreksi. Ini harusnya 0,02. Oke. Nah, maka nilai Z untuk 0,02 itu adalah 2,05. Jadi titik ini itu adalah 2,05. Ini geser sini nih. Nah, gitu ya. Kita hitungannya dapatnya 0,95. Ya, 0,95. Maka kesimpulannya adalah terima Hanol. Terima Hanol artinya apa? Pernyataan importir tentang jumlah yang rusak sama dengan, nah ini sama dengan yang diperoleh dalam penelitian pihak produsen. Jadi terima Hanol. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tabel T, tabel Z, sama tabel F itu tuh ada perhitungannya nggak sih, Bu? Kayak rumus untuk menghitung tabel itu? Kalau orang matematik sama statistik mungkin mereka mempelajari cara menghitung isi tabelnya gitu ya. Tapi kalau kita orang ekonomi mungkin kita terlalu lelah gitu kalau kita harus menghitung. Karena tugas kita sebagai orang agribisnis, orang sosial ekonomi itu adalah merumuskan kebijakan. Artinya pakai saja yang sudah disiapkan oleh orang statistik dan orang ekonomi, orang matematik. Paham nggak kira-kira? Kalau nanti kita menghitung, ada rumusnya, karena untuk N, untuk kan kalau baca tabel Z itu di bawah itu ada N yang tidak terhingga, di bawahnya ada rumus. Itu untuk sampel-sampel yang sangat besar sekali, sehingga Z-nya harus kita hitung sendiri, gitu, tidak disediakan oleh tabel. Jadi, kemudian tabel T juga sama, tabel F juga sama, di bawahnya tuh biasanya untuk yang sampel besar tidak terhingga, dia kasih rumus. Itu bisa dihitung sendiri, gitu loh. Tapi, untuk kita orang ekonomi, saya tidak akan menanyakan berapa nilai tabel T untuk sampel 1.500 alfa, enggak. Karena fokus saya adalah apakah kebijakan subsidi pupuk itu berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani. Apakah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada petani pasca pandemi COVID-19 itu bisa mengurangi, bisa menutupi konsumsi petani. Nah, kita lebih ke sana fokusnya. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu fokus dengan statistik gitu ya, kemudian kita kehilangan ruh bahwa kita ini adalah orang-orang yang akan menyusun kebijakan ekonomi, menganalisis efektivitas program pemerintah, kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Oke, ada lagi? Berarti kalau misalkan UAS atau UTS boleh kan, Bu, bawa perinan tabel T atau tabel F? Kalau offline ya, kalau misalnya kelas kita offline, kita ada di kelas ya, mahasiswa itu biasanya UTS bawa daftar rumus sama daftar tabel. Boleh bawa daftar rumus sama daftar tabel karena kami tidak mungkin memaksa mahasiswa karena kita bukan orang matematik atau statistik. Makanya saya bilang ini tabelnya, ini rumusnya jangan dihafal gitu. Nanti habis waktu kita dengan menghafal rumus, tetapi kita tahu kapan rumus itu akan dipakai. Misalnya nih, kalau saya lontarkan kasus, coba teliti. Saya mau lihat, nah misalnya ya, coba teliti. Saya mau lihat apakah perhutanan sosial, ya, apakah perhutanan sosial itu bisa mencegah kebakaran hutan? Apakah program perhutanan sosial bisa mencegah petani untuk tidak membakar lahan? Ya, maka kita langsung mikir nih, oh itu kira-kira sampelnya sampel terikat atau sampel bebas. Oh kalau sudah bisa terikat bisa bebas, ya nggak? Bisa petani ditanyai sebelum ikut perhutanan sosial sama setelah ikut perhutanan sosial. Terikat berarti kan
Ya enggak? Atau bisa juga penelitiannya mengamati petani yang ikut program perhutanan sosial dengan yang tidak ikut program, berarti bebas sampelnya. Nah, kita ke sana. Paham nggak? Kita juga tahu, oh berarti kalau dia sampel terikat, pakainya rumus uji T yang sederhana tadi. Bisa ikutin? Kita tahu. Jadi kalau misalnya ditanya, Ibu hafal nggak rumus? Saya nggak hafal rumus, tapi kalau ditanya ada di halaman berapa di buku, saya tahu. Bisa ikutin nggak sampai sini kira-kira? Jadi filosofinya kita paham, tapi kita tidak perlu menghabiskan waktu menghafal satu persatu, karena kita bukan orang matematik atau statistik, karena kita akan menggunakannya sebagai alat analisis untuk menyusun kebijakan, sebagai alat analisis untuk menyelesaikan persoalan agribisnis. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Rahma? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Bisa, Bu. Ada lagi, silakan. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Yang di PPT tadi kan ada 3 tabel ya, Bu ya. Iya, betul. Terus kan di bawah N2 kan ada rumus X1 min X2. Tabel halaman berapa? PPT ke berapa? Halaman berapa? Lalu?